Kabut kematian seorang satpam di Waduk Jatiluhur masih menyelimuti sejumlah fakta yang terasa kabur. Ditemukan tak bernyawa dengan kondisi mengambang dan tangan terborgol. Penyebab kematian Sumarna melahirkan berbagai spekulasi. Meski sejumlah rangkaian penyelidikan telah dilakukan, namun ketiadaan CCTV di tempat kejadian perkara menjadi tantangan yang harus dijawab tuntas oleh polisi. Lalu apa sesungguhnya penyebab kematian seorang satpam di Waduk Jatiluhur? Benarkah ada keterlibatan orang di sekitar Sumarna yang diduga terlibat tindak pidana pembunuhan? Inilah episode ke-84 di Poin Investigasi. Saya Dipon Terbahagia, saya akan menelusuri dan mencari bukti secara langsung dari Waduk Jatiluhur di Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat. Ketika pertama kali ibu mengetahui kondisi almarhum meninggal dunia, tenggelam dan tangan terborgol, Bu, yang ada di pikiran ibu saat itu seperti apa, Bu? Kaget aja, Pak, sedih, tega gitu, tega, itu orang tega. Saya hanya ingin segera aja terungkap, tertangkap pelakunya itu aja, Pak. Sebelum saya tiba di Waduk Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat, yang menjadi tempat kejadian perkara, ditemukannya seorang satpam yang tewas mengambang dengan kondisi tangan terborgol. Baik, ini kita sudah melakukan sampel sidik jari yang nanti akan kita uji ke laboratorium forensik. Selain di luar, artinya titik sidik jari yang dideteksi adalah di sini? Ya. Kita juga ambil sampel itu dari baju korban yang kita berikan ke K9, kemudian mengarah ke bawah. Dan ini adalah TKP ditemukannya Sumarna ya, dengan kondisi mengapung dan tangan terborgol. Tenggelam, berada di dalam dasar air. Berada di dalam dasar air? Ya. Ada beberapa coretan ya yang saya ingin tunjukkan. Ini di bagian aspal sebelah kiri ada tulisan RPM. Dan juga di sana ada bertuliskan GBR. Kalau didasari pada logika penyidik, apakah memungkinkan terduga pelakunya adalah orang di sekitar dari Sumarna? Tidak jauh dari TKP ditemukannya Sumarna meninggal dunia adalah area perumahan warga. Saya akan datangi ya rumah terdekat dari jalur yang dilalui oleh anjing pelacak K9. Yang aku dengar cuma ada yang minta tolong. Ibu mendengar ada yang minta tolong? Iya. Suaranya seperti apa saat itu, Bu? Kencang? Pernah, Pak. Dari berbagai lokus yang terjadi, sebenarnya ini adalah salah satu bentuk kematian gitu ya, dalam kategorisasi tidak wajar. Pelaku memiliki perencanaan untuk bisa mengasih korban. Ada perencanaan di sana? Dalam konteks tertentu bisa kategorisasi demikian. Kita meyakini bahwa ini akan terungkap. Soal sistem keamanan di objek vital nasional Waduk Jatiluhur, di lokasi kejadian tidak ada CCTV. Bagaimana bisa objek vital nasional yang hanya memiliki 27 CCTV? Sebelum saya tiba di Waduk Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat, yang menjadi tempat kejadian perkara, ditemukannya seorang satpam yang tewas mengambang dengan kondisi tangan terborgol. Waduk Jatiluhur, saudara, merupakan objek vital nasional yang memiliki luas kurang lebih 8.300 hektar dan tentu tidak mudah untuk kemudian mengamankan kondisi Waduk Jatiluhur yang merupakan bendungan terbesar di Indonesia. Saya akan coba datangi sejumlah titik untuk kemudian merangkai dan juga menemukan jawaban apa sesungguhnya penyebab dari kematian seorang satpam di Waduk Jatiluhur bernama Sumarna. Teka-teki penyebab kematian seorang satpam Waduk Jatiluhur bernama Sumarna bermula pada hari Kamis 23 Juli 2026.
Berdasarkan keterangan sang istri, kala itu Sumarna berangkat bekerja lebih malam dari biasanya, sekitar pukul 19.14 waktu Indonesia Barat. Sumarna berpamitan untuk menjalankan tugas piket malam. Namun sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia Barat, Sumarna diketahui tidak berada di pos jaga beserta motor yang ia gunakan untuk bekerja. Kejanggalan kian bertambah kuat pada pukul 22.00 waktu Indonesia Barat ketika sang istri mengirimkan pesan singkat kepada Sumarna yang dibalas dengan kiriman foto Sumarna bersama Komandan Regu di pos jaga meski Sumarna diketahui tidak ada di lokasi. Lalu pada Jumat 24 Juli 2026 sekitar pukul 1.49 waktu Indonesia Barat, Sumarna terlihat oleh seorang saksi berada di pos jaga bersama dengan motor yang ia gunakan. Namun sekitar pukul 3 pagi Sumarna hilang kontak. Sumarna tidak bisa dihubungi baik melalui jaringan telepon maupun HT yang ia gunakan. Sekitar pukul 4:30 pagi Kepala Satuan Pengamanan bersama dengan rekan lainnya lantas mencari keberadaan Sumarna di kawasan Waduk Jatiluhur. Dan sekitar pukul 9:30 pagi Sumarna akhirnya ditemukan meninggal dunia di Waduk Jatiluhur dengan kondisi menggunakan pakaian dinas dan tangga terborgol ke bagian belakang. Warga dan personel pengamanan langsung mengevakuasi jasad Sumarna ke atas perahu sebelum akhirnya dibawa ke RSUD Bayu Asih Purwakarta untuk jalani pemeriksaan awal. Polisi kemudian membawa jasad Sumarna ke Rumah Sakit Sartika Asih Bandung untuk jalani proses otopsi sebelum akhirnya jasad Sumarna dikembalikan ke pihak keluarga dan dimakamkan. Saudara, selama kurang lebih 2 pekan penyebab kematian seorang satpam di Waduk Jatiluhur tak kunjung terungkap. Ada satu tantangan yang kemudian ditemui oleh polisi adalah ketiadaan CCTV di tempat Sumarna ditemukan tewas dengan kondisi mengambang dan juga tangan terborgol. Lalu sudah sejauh mana penyelidikan yang kemudian dilakukan oleh polisi? Benarkah ada keterlibatan pihak lain dan terkait dengan tindak pidana pembunuhan? Saya sudah bersama dengan Kasat Reskrim Polres Purwakarta, AKP Imade Purwantara. Pak Kasat, terima kasih untuk waktunya, Pak. Bahwa polisi sudah melakukan sejumlah rangkaian penyelidikan, Pak, selama kurang lebih 2 pekan ini. Apakah sudah diketahui penyebab pasti kematian Sumarna? Kita sudah melakukan penyelidikan terkait dengan penyebab kematian dari saudara Sumarna. Kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap kurang lebih sampai dengan saat ini 26 saksi. 26 saksi? 26 saksi, kemudian 21 titik CCTV, baik itu CCTV penyekat berada radius kurang lebih 100 meter sampai dengan kami ambil 3,4 km. Oke, dan yang menarik juga bahwa saya ingin konfirmasi, apakah betul salah satu tantangan yang kemudian ditemui oleh polisi adalah ketiadaan CCTV di tempat Sumarna pertama kali ditemukan tewas dalam kondisi mengambang dan tangan terborgol? Betul, nanti kita tunjukkan posisi pertama kali ditemukannya korban. Itu berada di dalam waduk ya, di mana di dalam waduk ini memang keterbatasan CCTV dan minimnya saksi karena kejadian itu kita rate antara pukul 1 sampai dengan pukul 4. Dan apakah betul bahwa salah satu titik awal dilakukannya olah TKP adalah pos jaga di sebelah sana, ya, Pak? Betul. Boleh kita ke sana, Pak? Oke. Saya ingin konfirmasi, Pak Kasat, bahwa apakah pos jaga ini yang menjadi tempat Sumarna piket malam saat itu, Pak? Ya, betul. Pada saat itu yang bersangkutan atau korban itu piket di hari Kamis malam. Di hari Kamis malam, tepatnya pukul? Kalau jadwal piketnya itu pada pukul 7 sampai dengan 7 pagi. 7 sampai dengan 7 pagi, artinya 12 jam ya? Ya. Oke, dan ini adalah pos jaga ya, ataupun pos keamanan di mana Sumarna terakhir kali melakukan piket malam. Saya akan masuk ya dengan Pak Kasat untuk melihat proses apa saja yang sudah dilakukan oleh polisi. Mungkin bisa dijelaskan kembali, Pak Kasat? Baik, ini kita sudah melakukan sampel sidik jari yang nanti akan kita uji ke laboratorium forensik. Ya. Ini kita di backup juga oleh Ditkrimum Polda Jabar, tim Inavis juga sudah turun. Mungkin bisa ditunjukkan ya, ini adalah Di dalam juga ada. salah satu titik sidik jari yang dideteksi ya, Pak ya? Ya. Ditemukan mungkin sidik jari selain dari korban? Itu kita masih menunggu hasil hasil dari sidik jari yang sudah diambil. Nanti sampelnya ketika ada perbedaan hasil sidik jari, itu yang akan kita jadikan pembanding. Ini Pak, titiknya mana lagi, Pak? Di dalam. Oke, di dalam ya. Oke, ini adalah pintu masuknya ya, saya coba masuk. Selain di luar, artinya titik sidik jari yang dideteksi adalah di sini? Ya. Oke. Ini kita sudah berikan penomoran. Oke, sama seperti di luar tadi ya, ini sudah beberapa penomoran. Oke, tapi apakah ketika Pak Sumarna ini berjaga malam itu, seorang diri atau mungkin ditemani rekannya?
korban seorang diri berjaga itu sudah kita konfirmasi dengan jadwal piketnya. Ternyata di sini yang berjaga hanya 1 orang. Dan kita juga mengambil keterangan saksi yang ada yang melihat korban juga berjaga sendiri. Dan ada juga informasi yang tidak kalah menarik, Pak Kasat, bahwa ada informasi ketika Pak Sumarna menjaga piket malam, sebenarnya rekan-rekannya itu mengecek Pak Sumarna di pos jaga ini. Terkait dengan hal itu benar adanya beberapa orang yang mengecek, baik itu orang terdekat korban maupun teman rekan kerja korban melakukan pengecekan di jam-jam yang sudah kita tentukan. Kita runtut dari timeline kejadian, memang yang bersangkutan di jam-jam itu tidak ada. Oke. Kemudian ada kembali di jam 1.49 kendaraan beserta orang. Untuk titik motor sendiri, Pak, itu di mana? Titik motor di sini. Awal ditemukan posisi motor. Oh, di sini ya? Ya. Oke. Meskipun ada motor dari Sumarna, tetapi orangnya tidak ada ya? Ada motor tapi orangnya nggak ada. Untuk CCTV di sini, Pak, apakah ada? CCTV tidak ada di sini. CCTV tidak ada sama sekali? Tidak ada sama sekali. Ada juga anjing pelacak K9 yang digunakan, Pak. Ini titik awalnya? Ya, titik awal dari K9, penggunaan K9 dari Polda Jabar. Titik awal memang K9 berputar-putar di sini. Mungkin kita juga ambil sampel itu dari baju korban yang kita berikan ke K9, kemudian mengarah ke bawah. Ke bawah ya? Ya. Oke, boleh kita ke sana ya, Pak ya? Ya. Oke. Untuk jarak sendiri, Pak, jarak dari pos 100 jaga meter. ke TKP itu berapa jauh? Kurang lebih 100 meter lah. 100 meter? 100 meter, ya. Oh, oke. Kurang lebih 100 meter ya. Sempat berhenti mungkin di sekitar sini, Pak? Hanya memastikan saja, tapi langsung ke arah bawah. Oke, artinya ada kemungkinan juga Sumarna melalui jalur ini? Ada kemungkinan juga. Oke, dan jalur yang dilalui adalah jalur? Nah, ini jalur pertama. Ini jalur ini ya? Ya, yang dilalui K9. Oke, kita bisa lewat sini ya. Oke. Ini jalur yang cukup terjal ya. Di area sekitar sini, Pak, apakah mungkin ditemukan barang bukti mungkin yang mencurigakan? Ada, nanti HT korban, nanti saya tunjukkan di HT perahu. korban? Ya, HT. Oke. Jadi ini memang berdekatan dengan rumah warga, Pak? Ya, betul, rumah warga. Tapi ini hanya bangunan sementara. Jadi ini aktif ketika orang panen ikan. Sebelum kita datangi TKP itu, Pak, ada informasi juga bahwa ada salah satu warga yang kemudian mendengar suara gaduh dari TKP. Betul. Itu Polisi mendapati hal itu juga? Ya, kita dapatkan informasi tersebut. Itu pukul kurang lebih sebelum azan subuh. Sebelum azan subuh? Ini TKP sebenarnya di bambu ini. Oke. Sebelah bambu ini korban ditemukan. Sebelah bambu Ya. di depan itu? Ya, Oke. ini karena posisi debit air sudah mulai menurun. Dan ini adalah TKP ditemukannya Sumarna ya, dengan kondisi mengapung dan Bukan tangan mengapung, terborgol. tenggelam. Berada di dalam dasar air. Berada di dalam dasar air? Ya. Kita akan coba masuk ya, saudara, untuk melihat lebih dekat di bambu ini ya, Pak ya? Ya. Di bambu ini ditemukannya Sumarna. Di sebelah bambunya ini. Pas. Oke. Sebagai gambaran, Pak, karena begitu banyak video yang kemudian beredar, kondisi Pak Sumarna saat itu bisa digambarkan seperti apa, Pak? Itu posisi korban tenggelam dalam keadaan tertelungkup. Tertelungkup? Tertelungkup, kemudian tangan dalam posisi terborgol. Terborgol ya? Ya. Oke. Dan terborgolnya itu ke belakang? Ke belakang, ya. Masih menggunakan pakaian dinas? Masih menggunakan seragam dinas lengkap Satpam dalam kondisi rapi. Dan yang pada saat dievakuasi, perahu ini yang digunakan, Pak? Ya, perahu ini yang digunakan pada saat dievakuasi. Karena HT korban ditemukan di ujung perahu sana. HT korban ditemukan Ya, di ujung perahu sana. di ujung perahu? Ya, Dalam keadaan basah atau enggak, tidak basah, kering. keadaan kering? Ya, Oke. Posisinya, Pak, mungkin apakah rusak atau seperti enggak, apa? tidak ada kerusakan dari HT, sudah kami cek. Dari tim Inafis Polda juga menemukan bercak darah di perahu, itu juga sampel sudah diambil, mungkin diuji DNA apakah darah tersebut sama dengan darah korban. Dari hasil otopsi, apakah mungkin bisa ditarik kesimpulan, Pak, Sumarna ini meninggal ketika masih berada di darat atau justru meninggal karena tenggelam di Waduk Jatiluhur? Mungkin secara umum saya gambarkan ya hasil otopsi bahwa yang bersangkutan ini meninggal di air ya. Untuk borgol kita juga sudah
kirim ke laboratorium forensik untuk kita uji terkait dengan hasil swab dan DNA yang ada di borgol. Dan tidak jauh berbeda dengan pos jaga ya Pak ya. Ini TKP ditemukannya Sumarna, dipastikan sekali lagi tidak ada CCTV. Tidak ada CCTV yang menyorot ke sini. Karena ini hamparan terbuka ya, yang menuju ke Waduk Jatiluhur. Dan ini Tanggul Kayat ya Pak ya? Ya, Tanggul Kayat. Tanggul Kayat yang berhadapan persis dengan TKP ditemukannya Sumarna, dan bisa ditunjukkan juga ya, sepanjang jalan ini juga tidak ada CCTV. Tidak ada CCTV. Oke, saya ingin tunjukkan, dan ini vandalismenya Pak? Ya, betul. Oke, ada beberapa coretan ya yang saya ingin tunjukkan. Ini di bagian aspal sebelah kiri ada tulisan RPM, kemudian juga di sini ada ya, di sebelah sini juga, dan juga di sana ada bertuliskan GBR. GBR, betul. Oke, dan memang vandalisme di titik ini Pak yang kemudian ramai di media sosial. Ya, betul. Banyak yang mengaitkan bahwa kematian Sumarna ada kaitannya dengan tindakan Sumarna yang menegur para pelaku vandalisme. Betul demikian? Terkait dengan korban pernah menegur, itu sebenarnya korban tidak pernah menegur. Tidak pernah menegur? Tidak pernah menegur sama sekali, pun korban itu pun tidak pernah kenal atau secara langsung komunikasi dengan pihak dari geng motor yang ada di sini. Bahwa tadi disebut oleh Pak Kasat, vandalisme ini memang betul dilakukan oleh geng motor ya Pak ya? Ya, betul. Kami juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap anggota geng motor bahwa benar melakukan vandalisme di sini. Ya. Mungkin yang beredar di media sosial terkait dengan video itu sebenarnya yang Betul. pada saat korban itu tidak pernah membuat video, malah yang membuat video itu adalah temannya. Artinya video yang viral di media sosial itu bukan Sumarna yang merekamnya? Bukan. Mungkin ini akan menjadi pertanyaan terakhir Pak Kasat, bahwa yang kian menjadi tragis adalah Sumarna, seorang satpam yang bekerja di Waduk Jatiluhur, ini ditemukan tewas berada di dasar air, tapi tidak berhenti sampai di situ. Sumarna juga didapatkan dengan kondisi terborgol ke bagian belakang. Kalau didasari pada logika penyidik, apakah mungkin peristiwa yang kemudian menimpa Sumarna ini melibatkan orang lain Pak, yang lebih dari satu? Seanalisa kami mungkin bisa terjadi, karena ketika orang diangkat dari daratan menuju ke air itu kan mungkin tidak bisa satu orang untuk mengangkat. Kemungkinan yang diduga pelaku lebih dari satu orang. Seragam korban juga masih dalam keadaan rapi. Apakah memungkinkan, mohon maaf, tentu tanpa mendahului penyelidikan yang kemudian dilakukan oleh polisi, terduga pelakunya adalah orang di sekitar dari Sumarna? Bisa jadi, bisa jadi. Kita juga sudah profiling terhadap orang-orang terdekat korban, dan kita juga sudah melakukan profiling terhadap korban, keseharian korban, kemudian permasalahan-permasalahan yang dimiliki orang korban, baik itu permasalahan keuangan, permasalahan keluarga, mungkin juga bisa masalah kedekatan dengan orang lain, itu mungkin bisa terjadi, karena kita juga sudah terkonfirmasi terhadap saksi-saksi. Kita akan memberikan kepastian hukum terhadap korban dan keluarga. Semoga kasus ini bisa cepat terungkap. Yang aku dengar cuma ada yang minta tolong. Ibu mendengar ada yang minta tolong? Iya. Suaranya seperti apa saat itu Bu? Kencang atau seperti apa? Lemah Pak. Masih perlu banyak penambahan saksi-saksi yang saat ini sudah mencapai 30-an orang. Nah, kita sampaikan bahwa ini merupakan suatu PR buat kita untuk bisa segera mengungkap. Saudara, salah satu titik terpenting dalam mengungkap peristiwa tewasnya seorang satpam di Waduk Jatiluhur yang ditemukan tenggelam dengan kondisi terborgol adalah TKP di depan saya, saudara. Saya akan tampilkan visual ketika warga, termasuk juga polisi dan juga rekan kerja Sumarna, mencoba untuk melakukan proses evakuasi persis menggunakan perahu yang berada di depan saya, saudara, di mana Sumarna yang masih menggunakan pakaian
dinas lengkap, usai berjaga piket malam, diangkat untuk ditempatkan di perahu ini, saudara. Tetapi yang tidak kalah menarik, saudara, tidak jauh dari TKP ditemukannya Sumara meninggal dunia, kurang lebih hanya berjarak 50 meter, adalah area perumahan warga. Dan juga ada informasi, ada warga yang kemudian disebut mendengar suara kegaduhan di malam ketika Sumarna dinyatakan hilang dan akhirnya ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa. Saya akan coba datangi ya rumah yang ada di sini untuk meminta kesaksian, dan ini juga tadi sesuai dengan apa yang kemudian disampaikan oleh Kasat Reskrim, merupakan jalur yang kemudian dilalui juga oleh anjing pelacak K9. Dan ini aksesnya meskipun agak terjal ya, tetapi nampak sering dipergunakan warga ya untuk mungkin membakar sampah. Dan di sini juga ada jalur untuk naik ya, yang tadi juga sudah saya lewati. Oke, apakah pertanyaannya pada malam hari itu Sumarna juga melalui jalan ini? Tentu ini akan coba saya dalami sekarang. Saya akan datangi ya rumah terdekat dari jalur yang dilalui oleh anjing pelacak K9. Assalamualaikum. Bu, izin boleh ngobrol sebentar Bu dari Kompas TV? Kemarin udah di BAP juga kemarin. Oh, Bapak sudah diperiksa polisi? Iya. Oh, Ibu. Berapa kali Bu? Dipanggil 2 kali ya, di Pak? 2 kali. Iya, dipanggilnya 2 kali. Waktu itu yang ditanya polisi, izin Bu, apa aja Bu? Ya, Yang ditanya polisi soal apa aja? Ntar pendengaran ibu waktu dia tidur. yang aku dengar cuma ada yang minta tolong. Ibu mendengar ada yang minta tolong? Iya. Tapi nggak tahu juga kalau ibu almarhum ke apa gitu, nggak tahu. Ibu ingat waktu itu jam berapa mungkin Bu? Pas mau subuh. Mau subuh? Iya. Kira-kira mau subuh, Pak. Boleh mungkin diceritakan suaranya seperti apa saat itu Bu? Kencang atau seperti apa? Lemah. Lemah, Pak. Suaranya lemah, Iya. tapi jelas minta tolong. Iya. Dari arah bawah? Iya, arah bawah sini. Oh, oke. Berapa kali Bu yang Ibu dengar saat itu? Mungkin Satu kali. hanya 1 kali? Iya. Ada mungkin suara lain yang mencurigakan Bu? Mungkin ada yang orang melintasi jalan ini? Itu terbangunnya itu karena ibu. Saya izin, boleh? Iya, Bu. Izin ya Pak Bu. Terbangunnya karena apa Pak? Ini Kamu buang air. menurut cerita ibu ke saya, Pak, tadi malam itu di situ ada suara-suara sepatu. Lantas ibu itu terbangun, kebetulan juga memang sudah waktunya bangun subuh, Sholat dia subuh ya? mau sholat subuh. Tapi saat itu kata ibu belum tahrim. Ada suara-suara itu. Jadi dia bangun, dia tidak berani mau liatin. Apakah langkah kakinya itu banyak Pak? Justru Lebih itu, dari 1 orang mungkin? Justru itu yang diperkirakan ibu itu paling Perkiraan 2 ada. 2 atau 3 Iya. orang? 2 orang perkiraannya ya, jadi tidak dia pasti karena dia tidak berani ngintip. Oke, tapi saya izin konfirmasi, artinya setelah Ibu mendengar suara mungkin orang lewat ya Bu ya, entah itu menggunakan sepatu atau sendal persis di sebelah rumah Ibu ini, berapa lama berselang Ibu mendengar suara minta tolong? Enggak lama sih kata si ibu, jadi habis suara itu sudah minta tolong. Artinya Ibu mendengar suara orang lewat menggunakan sepatu atau sendal, tidak lama berselang Ibu mendengar suara minta tolong. Saya kenal beliau itu baik Pak. Oh, Bapak kenal? Orang baik ya. Kita tidak kenal dekat, tapi dia baik orangnya. Oh, oke. Orang yang baik, bahkan anak kami di sini suka dikasih makan, dikasih uang jajan. Oke. Jadi dia orang yang baik. Jadi kalau dia tegur orang yang sopan, dia baik-baik tegurnya. Iya. Tidak pernah dia kasar negur orang, enggak. Dia orang baik. Saudara, kurang lebih hanya berjarak 300 meter, jarak antara pos jaga tempat Sumarna terakhir kali terlihat dengan kediaman Sumarna. Dan ini adalah sejumlah karangan bunga yang menggambarkan duka cita mendalam dari sejumlah pihak terkait kematian seorang satpam di Waduk Jatiluhur. Saya akan coba tanyakan saudara kepada pihak keluarga apa yang sesungguhnya terjadi sebelum Sumarna berangkat untuk kemudian bertugas
menjaga Waduk Jatiluhur dan sebelum ia ditemukan tewas meninggal dunia dalam kondisi tenggelam dan juga tangan terborgol. Saudara, saya sudah bersama dengan istri dari almarhum Bapak Sumarna, seorang satpam yang ditemukan meninggal dunia di Waduk Jatiluhur, dengan Ibu Siti Mariam. Bu Siti, terima kasih untuk waktunya. Tentu kami dari Kompas TV mengucapkan turut berbelasungkawa, Bu, turut berduka cita atas peristiwa yang menimpa Ibu dan keluarga, atas peristiwa meninggalnya Bapak Sumarna. Saya izin konfirmasi, Bu Siti. Bu Siti terakhir kali bertemu Pak Sumarna itu kapan, Bu? Hari Kamis sore. Hari Kamis sore? Iya, Kamis sore. Artinya sebelum Pak Sumarna ini piket malam? Iya. Sebelum berangkat kerja mungkin ada momen-momen terakhir yang Ibu ingat dengan Pak Sumarna? Iya. Sebelum berangkat kerja itu kan almarhum pulang dari perumahan itu pukul 4:30. Iya. Pulang dari perumahan, beliau langsung rebahan di teras sambil megang HP gitu kan. Udah gitu saya masuk, saya lihat lagi dari kaca almarhum lagi main HP juga masih. Nah, udah gitu saya masuk keluar liatin pasien udah tidur almarhum gitu. Terus saya manggil anak saya yang kedua, "Neng, lihat ayah di luar," bangunin ayah mau kerja enggak, kata saya kayak gitu. Anak saya keluar, ayah mau kerja enggak, kedengeran saya. Terus Neng bilang, "Gimana Neng? Ayahnya nanti aja agak malam tidur lagi," katanya gitu. Ada informasi bahwa almarhum terlihat lelah sebelum bekerja, Bu, itu betul? Iya, dia berangkatnya juga kan seperti malas gitu kan. Biasanya Kamis malam Jumatnya lebih awal, ini kan agak malam dibangunin sama anak juga kan, tidur lagi. Tapi tadi, mohon maaf, Ibu sempat bilang sebelum Bapak pulang ke sini sempat dari perumahan. Iya. Itu di mana, Bu, maksudnya? Pak bekerja atau? Iya, bekerja. Bekerja Iya, sebagai? sampingan. Kerja sebagai buruh, kayak merehab rumah katanya di Bos Air. Merehab perumahan, sampingan. Sudah berapa lama Pak Sumarna menjadi satpam, Bu? 17 tahun. 17 tahun? 17 tahun. Oke. Setelah Pak Sumarna berangkat, Bu, ada informasi juga bahwa Pak Sumarna ini sempat hilang kontak dengan Ibu. Ibu tidak bisa menghubungi Pak Sumarna. Ini ceritanya seperti apa? Udah Bapak berangkat ya, saya telepon almarhum 3 kali. HP-nya berdering tapi kayak ditolak gitu, gambar X gitu ya. 3 kali itu gitu, tanda X itu. Itu jam berapa, Bu? Sekitar 20 kalau nggak salah ya, kalau nggak salah loh. Jam 20. Artinya dari jam 8 ini sudah kesulitan untuk berkomunikasi dengan almarhum? Iya. Terus dia ngirim foto sama dandru katanya. Mah ada dandru, nggak enak ditinggalinnya katanya gitu. Udah gitu saya telepon, ditelepon udah memanggil aktifnya HP-nya. Ditelepon udah memanggil. Tidak bisa dihubungi artinya? Iya. Terpukul berapa itu? Kalau nggak salah ya 23 kalau nggak salah. Jam 11 malam? Iya. 23. Artinya kontak Ibu dengan almarhum terakhir itu ketika almarhum juga salah satunya mengirim foto dengan dandru ya, Bu? Ya? Iya, dengan dandru. Setelah itu betul Ibu sempat pergi mengecek ke pos jaga? Iya. Kenapa? Saya nggak enak. Kenapa ini ada apa? Nggak biasanya kalau telepon terima gitu. Terus saya jam 11:30 bangunin anak saya. Ya udah saya pergi sama anak saya jalan ke Tanggul ke pos gitu. Saat itu tidak ditemukan Pak Sumarna? Tidak ada. Ada 2 pemuda cowok. Di pos jaga itu? Iya, di pos itu. Saya hanya ingin segera aja tertangkap pelakunya itu aja, Pak. Itu aja, Pak. Ada beberapa CCTV yang kami dapatkan dan ada hasil dari situ. Sekarang proses analisa CCTV pun juga masih berjalan. Kejadian ini kita bukan hanya bercerita di sini.
Ya, korban ini berangkat dari rumah menuju lokasi tugasnya, kan ada CCTV juga situ. Tapi ibu mungkin sempat menemui ada orang lain mungkin di situ? Ada di situ. Di situ ada sebelah kiri ya, sebelah kiri ada 2 pemuda cowok. Di pos jaga itu? Iya, di pos itu ada. Yang satu menghadap ke jalan, yang satu di sebelah sini di pinggir temannya. Di atasnya gini, Pak, Pak Sumarna kemana? Kata saya, kan lihat ya posnya kosong, pintunya terbuka gitu, gelap gitu. Terus kata pemuda itu, pergi katanya. Kata saya, kemana? Ke sana gitu. Oh, kata saya gitu. Udah lama perginya, kata saya. Kata pemuda itu, dia sekitar jam 9-8 katanya gitu. Setelah itu ada yang ibu lakukan mungkin Bu, menunggu sampai jam berapa mungkin? Udah gitu anak pemuda itu iya panggil, teh mau pulang nggak? Katanya gitu. Mau dianterin pakai motor? Saya bilang gini sama pemuda itu, enggak usah, saya pulangnya jalan berdua sama anak saya, gitu. Ya, berarti mau di sini? Iya, mau nunggu bapak pulang gitu. Ya udah, saya mau ke warung, kata pemuda itu. Iya silahkan, kata saya tuh. Setelah itu mungkin ibu ada upaya lain Bu untuk mungkin menghubungi? Nggak ada. Saya langsung pulang ke rumah, anak saya nonton TV sampai ketiduran. Saya di kursi, cuman perasaan tuh nggak enak gitu ya. Terus ke kamar, tidurin nggak bisa. Sampai pukul 3, ya kalau nggak salah pukul 3 malam. Ada yang seperti memanggil dari luar tuh, Mah, katanya gitu. Seketika langsung spontan saya keluar. Ayah, kata saya teh gitu ya. Terus sambil berdiri, kok nggak ada orang, kata saya teh ya. Terus sekelebat aja seperti ada baju bayangan kuning gitu. Dan mungkin juga itu jadi sebuah firasat Bu ya, sebelum mungkin, akhirnya Pak Sumarna ditemukan meninggal dunia. Iya kayaknya. Pertama kali ibu mengetahui bahwa Pak Sumarna ditemukan, mohon maaf, meninggal dunia dengan kondisi tenggelam Bu ya, dan tangan terborgol itu pertama kali ceritanya seperti apa? Jam 9 lebih kalau nggak salah. Iya. Ada 4 bapak-bapak, yang satu pakai armed ya, baju belang gitu ya. Yang satu satpam, yang satu warga, yang dua warga ya. Sini, ibu, saya keluar. Apa Pak? Ibu ikut yuk ke tanggul, katanya gitu. Emang kenapa Pak? Ikut aja yuk, katanya gitu. Udah dia jemput, nyampe ke sana udah banyak orang Pak. Kata satpam, ibu turun dulu yuk, saya turun. Udah turun, langsung lemas saya Pak di situ. Terus ada yang bilang gini, ibu mau lihat enggak? Katanya, lihat apa? Jenazahnya. Akhirnya ibu tidak melihat? Enggak, saya udah lemes, udah gemeter, nangis gitu. Jadi saya nggak sempat lihat jenazahnya. Tidak sempat melihat jenazah ya Bu ya. Tapi memang seperti yang sudah diinformasikan, dan tentu ibu juga sudah tahu kondisi dari almarhum ini, mohon maaf sebelumnya, tapi meninggal dalam kondisi yang tidak biasa Bu. Ketika pertama kali ibu mengetahui kondisi almarhum meninggal dunia dengan, mohon maaf sekali lagi, tapi tenggelam dan tangan terborgol Bu, yang ada di pikiran ibu saat itu seperti apa Bu? Saat itu kaget aja Pak, sedih, tega gitu, tega. Itu orang tega. Tega banget tuh. Ibu meyakini bahwa kematian dari almarhum ini memang disebabkan karena tindak pidana pembunuhan? Kurang tahu Pak, saya nggak berpikiran itu sih. Cuman pikiran saya kok tega gitu ya, tega aja. Ada mungkin pihak yang ibu curigai Bu? Nggak ada. Tidak ada sama sekali? Nggak ada. Oke. Terakhir mungkin Bu, bahwa penyelidikan yang dilakukan polisi ini kan dapat dikatakan tidak sebentar, bahkan bisa dikatakan cukup lama karena memang tantangannya adalah tidak ada CCTV. Harapan ibu sebagai seorang istri yang ditinggalkan oleh almarhum bapak di tengah proses penyelidikan yang belum kunjung menemui titik terang ini, apa yang ingin ibu sampaikan Bu? Saya hanya ingin segera aja tertangkap, pelakunya itu aja Pak.
Supaya ada keadilan untuk almarhum dan keluarga, Bu ya. Tentu kita semua doakan, Bu ya. Semoga Ibu juga tetap dikuatkan. Semakin banyak orang yang juga mensupport Ibu, dan tentu semoga proses penyelidikan ini juga segera menemui titik terang, Bu ya. Oke, baik. Saudara, kabut kematian seorang satpam di Waduk Jatiluhur masih menyelimuti. Lalu celah apa yang kemudian dapat dimanfaatkan oleh aparat kita untuk mengungkap kasus ini, khususnya teka-teki yang berserakan di tempat kejadian perkara? Saya akan tanyakan secara langsung kepada kriminolog Universitas Budi Luhur dengan Mas Luki Nurhadianto. Mas Luki, terima kasih untuk waktunya. Mas Dipo. Saya ingin langsung tunjukkan, Mas Luki, bahwa ini adalah visual drone yang kami ambil di tempat kejadian perkara ketika Sumarna ditemukan meninggal dunia dengan kondisi tenggelam di Waduk Jatiluhur dan tangan terborgol ke bagian belakang. Ini adalah pos jaganya ketika Sumarna piket malam, dan 131 meter. Ini adalah titik ditemukannya Sumarna meninggal dunia. Tapi yang menarik, Mas Luki, bahwa tidak jauh dari TKP ada rumah warga, dan kesaksian dari warga mendengar suara langkah di sebelah rumahnya, termasuk tak lama berselang mendengar suara minta tolong. Analisa apa yang bisa Anda gambarkan dari TKP ini? Ya, yang pertama tentu dari berbagai lokus yang terjadi, sebenarnya ini adalah salah satu bentuk kematian gitu ya, yang dalam kategorisasi tidak wajar. Yang pertama seperti itu. Yang kedua adalah ini sebenarnya cukup untuk dipetakan secara zonal, dalam artian bahwa tidak mungkin TKP-nya lebih daripada ini. Tidak mungkin lebih daripada ini? Tidak mungkin lebih daripada ini. Oleh karena itu, maka kepolisian harus bisa memastikan sejauh mana kemudian interaksi, mohon maaf misalnya seperti itu, ada pelaku dengan korban di sana. Yang berikutnya adalah saat kemudian kita lihat bagaimana kemudian kontur dari wilayah tersebut adalah tempat di mana pelaku dengan korban mengenali dengan cukup baik gitu, titik-titik mana saja yang memang tidak terliput gitu oleh warga gitu, sampai kemudian titik-titik mana saja yang seharusnya bisa jadi tempat di mana akhirnya korban ditemukan meninggal dunia. Oke, dan yang menarik adalah ketika korban ditemukan meninggal dunia, kita tahu bersama bahwa kondisinya saat itu Pak Sumarna ini dalam kondisi tenggelam ya di Waduk Jatiluhur, termasuk juga tangan terborgol ke bagian belakang. Tetapi ada informasi yang kami dapatkan bahwa hasil otopsi dari polisi menunjukkan bahwa ada luka dari benda tumpul di bagian depan wajah dan juga di bagian belakang kepala. Apakah dengan temuan ini dapat disimpulkan bahwa kematian Sumarna ini disebabkan oleh tindak pidana pembunuhan? Ya, ini menjadi menarik saat kemudian korban berada pada kondisi atau kemudian jenazah yang tidak wajar. Ada dua aspek yang kemudian bisa kita kategorisasi. Yang pertama adalah apakah memang yang bersangkutan meninggal dunia pasca terjadinya kekerasan. Saat kemudian ini terjadi, seharusnya bisa kita rekonstruksi bahwa seharusnya antara pelaku dengan korban memiliki satu ikatan, atau bisa kita kategorisasi adalah pelaku memiliki perencanaan untuk bisa mengasih korban. Ada perencanaan di sana? Dalam konteks tertentu bisa kita kategorisasi demikian. Jika memang pembunuhan itu atau kemudian kejadian korban tersebut terindikasi bahwa adanya kekerasan, sampai kemudian bagaimana korban dibuat sedemikian rupa gitu, tidak bisa melakukan perlawanan. Jadi dalam konteks ini apakah memang ada kronologis borgol yang kemudian dilekatkan kepada korban itu kemudian terjadi untuk bisa mengakhiri nyawanya, atau di sisi lain diakhiri nyawanya dulu baru ditenggelamkan. Ada kedua aspek ini yang seharusnya bisa dibuktikan sejauh mana akhirnya unsur pidana itu bisa memberatkan orang-orang yang terlibat di sana, atau mohon maaf jika memang akhirnya korban mengakhiri hidupnya secara mandiri. Oke, tadi Mas Luki sudah menyampaikan bahwa jika betul ada tindak pidana pembunuhan, terlebih lagi berencana, tidak menutup kemungkinan bahwa korban ataupun Pak Sumarna ini mengenali pelakunya. Apakah bisa dikatakan bahwa terduga pelaku tindak pembunuhan terhadap Pak Sumarna ini adalah orang di sekitar dari korban? Ya, dan dengan ketiadaan satu benda barang yang hilang, terus kemudian ketiadaan satu upaya kekerasan yang sangat fundamental seperti itu, atau kemudian babi buta, maka ada indikasi yang paling kuat. Pertama adalah sensitivitas berkaitan dengan pelaku dengan korban itu cukup tinggi, dalam artian bahwa interaksi antara pelaku dengan korban seharusnya memiliki ikatan yang cukup kuat. Itu yang pertama. Yang kedua, jika memang mohon maaf ini dilakukan oleh para stranger, maka tentu ada upaya yang bersifat simulan atau reaktif. Jadi ada stimulus yang kemudian menjadikan para pelaku itu reaktif gitu ya terhadap perilaku yang ditimbulkan oleh diri korban. Atau bahkan yang ketiga, yang mohon maaf, saat kemudian ini terjadi, apakah memang dalam konteks permasalahan dialami oleh korban itu ada hal yang tidak dia bisa selesaikan dan keluarga kemudian tidak tahu. Kita meyakini bahwa ini akan
terungkap. Di Waduk Jatiluhur memang betul terdapat 27 CCTV, tetapi di lokasi kejadian tidak ada CCTV. Bagaimana bisa objek vital nasional hanya memiliki 27 CCTV, Om Zain? Satpam Waduk Jatiluhur bernama Sumarna masih menyisakan tanya. Olah TKP telah dilakukan, puluhan saksi telah diperiksa, namun fakta tak kunjung terungkap. Ketiadaan CCTV di tempat kejadian perkara menambah tantangan pengungkapan kasus ini. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyoroti minimnya kamera pengawas atau CCTV yang seharusnya berfungsi menjaga keamanan Waduk Jatiluhur sebagai objek vital nasional. Bayangin perusahaan besar punya fungsi untuk menjaga keamanan dan keselamatan negara ya. Masa di tanggulnya nggak ada CCTV? Harusnya di PJT itu ada ruangan command center yang dipiketin 24 jam. Dilihat dalam setiap waktu titik-titiknya digeser-geser. Setiap pergerakan orang tuh terbaca. Bayangin loh, ini kasusnya pembunuhan. Kalau di situ orang bawa mobil, nyimpen bahan peledak terus ditinggalin gimana? Sementara itu Perum Jasa Tirta II BUMN pengelola Waduk Jatiluhur membantah kabar ketiadaan CCTV di kawasan Waduk Jatiluhur. Dirut PJT II menegaskan kawasan waduk telah dilengkapi CCTV di sejumlah titik. Meski demikian, lokasi penemuan jasad Sumarna berada sekitar 2 km dari titik kamera pengawas terdekat. Kami di Waduk Jatiluhur ada 27 CCTV. Jadi bukan tidak ada, tapi ada 27 CCTV dan letaknya tersebar. Sedangkan lokasi kejadian yang terjadi itu adalah di luar jangkauan CCTV karena memang jaraknya sekitar 2 km dari CCTV. Peningkatan sistem keamanan di sekitar Waduk Jatiluhur mendesak untuk dilakukan sebab sejumlah kejadian yang menyebabkan nyawa melayang pernah terjadi di perairan ini. Pada 16 Juli lalu, Rianto asal Subang dikabarkan hilang tenggelam di waduk. Lelaki berusia 21 tahun itu awalnya berenang dari keramba satu menuju keramba lainnya yang berjarak 100 meter menggunakan gabus. Namun naas di tengah jalan, ia tenggelam. Sepekan berlalu jasad korban akhirnya ditemukan dan dievakuasi pada 23 Juli dini hari atau bertepatan dengan kabar hilangnya Sumarna. Kejadian serupa juga pernah terjadi pada 2024 lalu. Seorang pelajar SMK diduga alami kram otot hingga hilang dan tenggelam saat berenang bersama teman-temannya di Waduk Jatiluhur. Evakuasi korban pun dilakukan oleh tim gabungan dari Damkar dan BPBD Purwakarta lantaran TKP waduk memiliki kedalaman hingga 7 meter dan kondisi dasar waduk yang penuh dengan ranting pohon. Korban akhirnya ditemukan keesokan harinya dalam kondisi meninggal dunia. Sistem keamanan Waduk Jatiluhur juga pernah jadi sorotan kala tim Densus 88 anti teror menggerebek persembunyian terduga teroris di rumah terapung di Waduk Jatiluhur pada Desember 2016. Mabes Polri menyebut para terduga teroris itu merencanakan aksi terorisme Natal dan Tahun Baru 2017. Saat penggerebekan, 2 terduga teroris yang menyamar menjadi pemancing tewas ditembak karena melawan tim Densus 88 dengan senjata tajam. Kematian Sumarna dan rentetan kejadian sebelumnya harus menjadi momentum perbaikan tata kelola keamanan Waduk Jatiluhur. Evaluasi sistem keamanan secara menyeluruh mutlak diperlukan guna melindungi Waduk Jatiluhur sebagai objek vital nasional dari berbagai ancaman. Saudara, usai ditemukannya seorang satpam yang tewas dengan kondisi tenggelam dan tangan terborgol ke bagian belakang sistem keamanan di objek vital nasional Waduk Jatiluhur kini dipertanyakan. Lalu bagaimana pemerintah Purwakarta menjamin keamanan warganya? Saya akan tanyakan secara langsung kepada Saiful Bahri bin Zain atau yang kerap disapa Om Zain, Bupati Purwakarta. Om Zain, terima kasih untuk waktunya. Om Zain, kita tahu bahwa Sumarna, seorang satpam di Waduk Jatiluhur, ditemukan pada 24 Juli 2026 dalam kondisi meninggal dunia, tenggelam, dan tangan terborgol ke bagian belakang. Tetapi sampai dengan saat ini, polisi belum berhasil mengungkap penyebabnya. Tanggapan Anda terkait hal ini, Om Zain? Yang pertama adalah kita ketahui polisi secara terus-menerus sedang melakukan pendalaman dan pemanggilan saksi-saksi. Dan kita meyakini bahwa ini akan
terungkap. Yang menjadi pertanyaan Om Zain soal sistem keamanan di objek vital nasional Waduk Jatiluhur yang disampaikan sebelumnya oleh Direktur Utama PJT 2, di Waduk Jatiluhur memang betul terdapat 27 CCTV, tetapi di lokasi kejadian tidak ada CCTV yang kemudian merekam peristiwa yang menimpa Sumarna. Pertanyaan saya, bagaimana bisa objek vital nasional hanya memiliki 27 CCTV, Om Zain? Kita sudah bicara pada PJT 2 untuk menambah kamera pengawas di titik-titik tertentu yang dianggap itu masih kurang, dan juga menambah personil pengamanan di wilayah-wilayah tertentu di areal PJT 2. Kami sudah bicarakan itu. Bahkan kami juga pemerintah daerah, pemerintah Kabupaten Purwakarta, kita kan punya kamera pengawas di beberapa titik di wilayah Purwakarta. Itu ada sekitar 56 kamera pengawas, kan gitu, 56 kamera pengawas di 24 titik, dan kami akan tambah menjadi 193 kamera pengawas di 89 titik lokasi untuk mengantisipasi kejadian-kejadian yang seperti apa yang terjadi yang kemarin terhadap Pak Sumarna.